jatuhnya juga pati besan lagi. Makanya pitukone kebu gerang. Nah, ini berbahaya. Saliring samirana kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pasangan weton yang paling berbahaya. Jadi pasangan weton yang paling berbahaya ketika digunakan dalam pernikahan. Nah, ini sangat penting sekali saya utarakan di sini, kita bahas di sini karena hal ini memang sudah menjadi pedoman untuk pernikahan yang menggunakan weton menurut primbon Jawa. Nah, untuk mengetahui hal itu, kita harus tahu dulu tentang dasar-dasarnya. Jadi yang kita jadikan sebagai patokan dasar adalah kita harus mengetahui tentang neptunya hari dulu, dan juga harus mengetahui tentang neptunya pasaran. Setelah itu kita juga nanti harus menggabungkan antara neptu weton pasangan laki-laki dengan neptu weton si perempuan. Nah, untuk yang pertama ini kita bahas dulu mengenai neptunya hari ya. Jadi hari Minggu itu 5, kemudian Senin 4, Selasa 3, kemudian Rebu 7, Kamis 8, Jumat 6, dan Sabtu 9. Ya, itu neptunya hari. Kemudian untuk pasarannya Legi itu 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, dan Kliwon 8. Nah, setelah itu kita gabungkan antara si hari untuk laki-laki, jadi weton harinya saja ini untuk laki-laki, dengan weton atau hari untuk perempuannya. Nah, jadi ini nanti hari ditambah hari, kemudian dibagi 7. Setelah itu sisa berapa? Lah, di sini ada patokannya. Kalau sisa 1 itu siji pesti, jadi siji pesti, loro jodoh, telu padu, papat pegat, 5 pati besan, 6 gunem, 7 ratu. Nah, jadi kalau sisa 1 itu nanti namanya adalah pesti. Nah, artinya berarti orang tersebut memang sudah pesti jodohnya. Itu bagus. Kemudian kalau sisa 2 itu jodoh, berarti memang sudah jodohnya, itu jodoh bagus. Kemudian kalau sisa 3 padu, jadi memang meskipun bisa dilakukan, tapi biasanya memang sering ada cekcok atau pertengkaran. Kemudian kalau sisa 4 pegat. Nah, ini biasanya memang tidak diperbolehkan dalam hitungan weton. Jadi pegat. Ya, itu bisa dilakukan tetapi ada solusinya. Itu ada cara tersendiri dan nanti kita bahas di episode selanjutnya untuk membuang sengkolo. Ya. Kemudian kalau sisa 5 itu pati besan. Nah, ini juga bisa dilakukan, tetapi harus dibuang dulu sengkolonya. Itu ada tata cara khusus supaya pernikahannya tetap bisa berlangsung. Jadi kita harus pandai-pandai mengakali yang namanya Bathara Kala ini. Kemudian kalau sisa 6, jadi kalau Jawa kan 6, jadi itu gunem.
Kalau sisa 6 itu gunem, tiba gunem. Jadi biasanya kalau dilakukan dalam rumah tangganya juga sering adu mulut, biasanya sering cekcok gitu ya. Itu kalau sisa 6. Kemudian kalau sisa 7 itu ratu. Nah, itu bagus. Artinya keluarga itu nanti secara ekonomi juga bagus, kemudian juga akan adem ayem rumah tangganya, tentrem, kemudian juga akan menjadi keluarga yang penuh kebahagiaan. Ini kalau yang sisa 7. Nah, contohnya begini. Seumpama, ini contoh ya, seumpama laki-lakinya itu wetonya minggu pon gitu ya. Jadi kita ambil harinya saja, minggu gitu ya. Kemudian seumpama perempuannya itu nanti Senin ya, Senin itu 4, nah, jadi harinya 4, nah, gitu. Jadi hari plus hari berarti minggu, yaitu 5 ditambah 4 itu 9. Nah, itu nanti dikurangi 7, jadi dibagi 7 atau dikurangi 7, sisanya berapa? Nah, berarti kalau 9 dikurangi 7 atau dibagi 7 kan dapat 1 tuh. Nah, nanti sisa 2, artinya orang tersebut adalah tiba jodoh, berarti sudah jodohnya. Itu bisa dilakukan dan itu bagus. Ini contohnya semacam itu. Nah, yang perlu dihindari atau weton yang berbahaya ketika dilakukan yaitu yang tiba pegat atau yang sisa 4 tadi dengan yang sisa 5 atau pati besan. Nah, jadi yang termasuk itu adalah untuk hari Senin dan yang perempuannya Kamis atau sebaliknya, yang perempuannya Senin, yang laki-lakinya Kamis, itu tidak bagus. Nah, kemudian yang dilarang lagi atau yang tidak bagus lagi, yang berbahaya lagi adalah hari Selasa dengan hari Sabtu. Nah, kemudian hari Jumat dengan Jumat. Nah, kenapa ini kok kurang bagus atau berbahaya kalau dilakukan? Yaitu tadi Senin, ya, Senin itu 4, ya, kemudian Kamis 8, berarti 12 dikurangi 7, ya, sisanya 5. Kalau dihitung berarti jatuhnya adalah pati besan. Nah, ini biasanya kalau dilanggar ini kurang bagus. Jadi nanti pitukone kalau orang Jawa itu menamakan kebu gerak. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Selasa Sabtu. Ya, jadi Selasa itu 3, Sabtu itu 9. Ini juga 12 satuannya. Satuan 12 itu tadi kalau dikurangi 7 itu juga sisa 5. Jatuhnya berarti pati besan. Jadi ini tidak dilakukan atau berbahaya. Kemudian yang selanjutnya adalah jemuah dengan jemuah atau Jumat dengan Jumat. Itu juga berbahaya. Karena apa? Jumat itu 6 dan Jumat juga 6. Kalau dijumlahkan Jumat dengan Jumat berarti 6 ditambah 6 berarti 12. Lah satuan 12 ini nanti dikurangi 7 sisa 5. Jatuhnya juga pati besan lagi. Makanya pitukone kebu gerang. Nah, ini berbahaya. Tetapi sebenarnya itu juga masih bisa dilakukan, cuman harus dibuang dulu sengkolonya. Jadi untuk masalah buang sengkolonya nanti kita bahas di episode selanjutnya. Kemudian yang berbahaya lagi adalah satuan 25 atau satuan selawe.
Nah, satuan selawe iki ada dua jenis, yaitu yang 12-13 itu namanya satuan podonggowo, itu bisa dilakukan. Yang tidak bisa dilakukan atau yang paling berbahaya adalah satuan selawe yang 10-15. Nah, ini berbahaya. Kemudian yang selanjutnya yang juga termasuk satuan berbahaya ketika dilakukan adalah satuan 30, yang artinya 30 buntu. Jadi satuan 30 buntu juga sangat berbahaya. Ini menurut petung weton. Tetapi itu juga masih bisa dilakukan, tetapi dengan membuang sengkolonya tadi. Contohnya begini, umpama yang jatuh sisa 5 tadi yang pati besan, itu salah satunya cara membuang sengkolonya ya orang tuanya tidak ikut besanan. Jadi yang melakukan pernikahan ya hanya mempelai laki-laki dan perempuan saja, orang tuanya tidak ikut campur. Itu salah satunya semacam itu. Dan ada tata cara yang lain lagi untuk meruat atau membuang sengkolo itu tadi. Jadi itu tadi weton atau satuan atau pasangan weton yang berbahaya ketika dilakukan untuk kepernikahan atau perjodohan, ya, yaitu tadi hari Senin dengan hari Kamis, kemudian hari Selasa dengan hari Sabtu, kemudian hari Jemuah dengan Jemuah, kemudian satuan selawe, ya, satuan selawe yang 10-15, kemudian satuan 30 buntu. Nah, itu yang dianggap dan memang itu termasuk satuan yang paling berbahaya ketika dilakukan dalam menghitung weton untuk perjodohan. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini dapat panjenengan jadikan referensi ataupun sebagai patokan dasar untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi bagi sedulur-sedulur yang sudah menonton video ini, jangan lupa tinggalkan pesan panjenengan berupa doa, harapan, ataupun keinginan di kolom komentar, supaya nanti sedulur-sedulur yang lain yang membaca komentar panjenengan akan ikut mengamininya, dan doa panjenengan, keinginan panjenengan, permohonan panjenengan akan cepat dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.